prosper people, I grow, I go, I glorify. Praise anointed people, I grow, I go, I glorify. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Katakan aku sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Katakan amin. BFA, my church, my home. BFA, your church, your home. Sebelum duduk, seperti biasa kita katakan, aku anak kesayangan Bapak. Aku anak yang paling dikasihi Tuhan. Aku adalah kebenaran Bapa dalam Yesus. Dan aku adalah orang yang sudah dibenarkan karena imanku pada Yesus. Amin. Silakan duduk. Ya. Oke, kalau kedinginan bisa diangkat AC-nya, diangkat. Arahnya diarahkan. Ya. Tadi pagi ada yang kedinginan. Kedinginan kalau kedinginan boleh. Pasangin boleh diarahkan ke sini. Putar sini. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, saya masih mau membagikan firman Tuhan tentang mintalah hal yang besar. Saya mengulang kembali sedikit untuk mempertebal pengertian kita, mengingat apa yang saya bagikan minggu kemarin. Kita buka dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12. Yohanes 14 ayat yang ke-12 sampai 14. Oke. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Oke. Firman Tuhan mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Kalau saudara mendengar kata sesungguhnya, ya kan? Seperti itulah seharusnya. Oke. Sesungguhnya barang siapa saja kamu yang percaya kepadaku, kata Yesus, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bapak Ibu, saya dapat ayat ini beberapa tahun yang lalu. Saya sangat bersuka cita waktu saya mendapatkan ayat ini. Saya menemukan suatu janji yang Tuhan berikan kepada saya dan kepada kita juga saat ini. Saya berharap ayat ini saudara dengar, tetapi suatu kali nanti ini betul-betul menjadi rema dalam diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Entah di hari ini menjadi rema atau nanti. Karena firman Tuhan rema itu dia bisa kita baca berulang-ulang, tiba waktunya dia betul-betul berbicara dan melompat ke dalam hatimu. Sehingga dia menjadi satu pengertian yang menjadi iman. Yes, seperti itu dalam hidupmu. Oke? Dia katakan ia akan melakukan. Ya. Jadi Tuhan Yesus berjanji, ini Yesus sendiri yang berkata, ya. Orang yang percaya kepada Yesus, ya. Orang itu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi kalau saudara bisa menulis, ya, atau menyebutkan setiap apa pekerjaan Yesus, itulah yang kita lakukan. Oke, Bapak Ibu, itulah yang kita lakukan. Ya, memang sampai detik ini mungkin banyak hal yang belum kita bisa lakukan seperti Yesus Kristus lakukan. Saya juga mengakui itu. Saya belum pernah membangkitkan orang mati dari orang mati, ya. Orang mati bangkit dari kematian. Ya. Bahkan mungkin kita mendoakan jerawat aja gak tenggelam-tenggelam, masih muncul-muncul aja di pipi kita nih, ya kan? Doakan hidung meler aja, masih tetap meler-meler aja, gitu kan? Bahkan seperti itu. Tetapi saya mau mengajak saudara untuk memahami ini Tuhan. Saya bertugas, ya. Saya bertugas hari ini, ya, untuk kasih tahu kepada saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya saudara mengerti bahwa ini pekerjaan Tuhan buat kehidupan saudara dan saya. Ini yang Tuhan lakukan bagi saudara dan saya. Amin. Ini yang Tuhan lakukan. Bahwa Tuhan mengerjakan sesuatu dan dia katakan dia ketika kita mempercayai dia, ya, maka kita pun akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, yang Yesus lakukan. Jadi saya mau kasih tahu saudara hari ini. Sekarang masalahnya adalah di diri kita masing-masing.
Tugas saya memberitahu. Untuk mencapai semua itu adalah perjalanan iman kita. The journey of faith. Perjalanan iman kita masing-masing. Untuk sampai pada titik-titik di mana apa yang Tuhan katakan. Bahwa engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Amin. Nah, dan hebatnya lagi Tuhan katakan seperti bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi pekerjaan yang kita lakukan, firman Tuhan mengatakan lebih besar daripada, bahkan lebih besar daripada apa yang Yesus Kristus lakukan. Kenapa dia katakan lebih besar daripada apa yang dia lakukan? Karena banyak hal pekerjaan-pekerjaan atau mujizat-mujizat kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus di zaman dulu tidak ada di zaman sekarang. Oke? Kita tidak melihat ada orang sakit jantung sembuh. Kita tidak melihat ada orang kanker sembuh, walaupun mungkin ada tetapi tidak tertulis dalam Alkitab. Ya kan? Tetapi setidaknya kita bisa melihat bahwa banyak perkara-perkara mujizat-mujizat keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam cerita itu, dan dia katakan kita melakukannya lebih daripada itu. Amin. Nah, percayalah bahwa semuanya itu bisa kita lakukan. Nggak ada yang amin. Amin. Percayalah, itu bisa kita lakukan. Saya tidak sedang memberikan saudara suatu hal yang mengawang-awang, hanya ilusi, hanya mimpi, hanya bagaimana. Ya kalau kita hanya berpikir bahwa itu mimpi, ya untuk apa kita ke gereja? Sudah stop aja. Saya mau bertanya kepada saudara hari ini, ingat pertanyaan saya. Saudara percaya nggak bahwa apa yang kita dengar ini adalah firman Tuhan? Amin. Saudara percaya nggak bahwa apa yang firman Tuhan katakan ini ya dan amin? Amin. Nanti saya akan sampai pada titik kalau saudara percaya, maka saya akan membuat saudara untuk memahami, mengerti sesuatu bagian ayat yang sudah sering kita baca. Dan saya percaya itu akan membuka pemahaman, pengertian Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Nah, oke, kita sepakat ya bahwa ini firman Tuhan yang akan kita lakukan, yang akan kita alami, di mana kenapa Yesus bisa melakukan pekerjaan itu? Dan kemudian kenapa dia berkata bahwa kita bisa melakukan pekerjaan itu juga, bahkan lebih besar daripada itu. Ya, oke, Yesus dulu, ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, dikatakan, apa juga yang kamu minta dalam namaku. Oleh sebab itu, kalau meminta dalam nama Yesus, ya, jangan meminta dalam nama siapa, dalam nama Yesus aku minta. Aku minta dalam nama Yesus Kristus, in Jesus mighty name, dalam nama Yesus yang perkasa, aku minta. Wah, begitu. Sebut apa yang kau minta. Dan dia katakan, aku akan melakukannya. Keren kan? Apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini firman Tuhan disampaikan, saudara mengerti. Sekarang untuk mengalami itu adalah suatu perjalanan kehidupan masing-masing. Seperti tadi saya katakan, the journey of faith. Kita akan alami, tergantung dengan keputusan demi keputusan. Saya tidak bisa memaksa iman saya kepada saudara. Saudara tidak bisa paksa iman saya kepada saya. Saya bisa ceritakan iman saya, saudara bisa ceritakan iman kepada saya. Entah saya akan menirunya atau tidak, itu adalah suatu perjalanan iman saya. Kalau saya tiru dan terjadi, oke. Kalau tidak, saya berikan cara yang lain, it's okay. Tapi itu suatu cerita perjalanan kehidupan orang, masing-masing orang dengan suatu perjalanan iman yang sama, ada yang berbeda. Betul? Ada iman yang sama, ada iman yang berbeda. Tapi kalau bisa, maksudnya ada orang yang mengatakan, Tuhan, oh iya, dia sebut namanya, misalnya, orang ini pun kau bisa sembuhkan Tuhan, aku percaya aku juga sembuh oleh kau. Gitu. Artinya apa? Dia memakai suatu perjalanan iman seseorang untuk menjadi suatu pengalaman juga buat hidupnya. Bisa kan seperti itu? Terjadi kan? Itu juga saya alami, itu juga menjadi doa saya. Tuhan, kalau kau pakai orang ini, kau juga pasti pakai saya. Kalau kau sembuhkan dia, kau juga sembuhkan saya. Amin. Nah, itu perjalanan iman. Oke? Nah, Tuhan mengatakan, dan apa juga yang kamu minta, apa juga kamu minta dalam namaku. Dia katakan, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak,
Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi dia katakan, apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan. Tujuannya bahwa itu dilakukan, tujuannya bahwa apa yang diminta itu dilakukan supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Tujuannya adalah hanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, terus dikatakan, dia ulang lagi, jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, diulang lagi yang kedua, aku akan melakukannya. Coba Bapak Ibu, yuk kita berusaha untuk memahami dan meyakini ini, sehingga berita ini bukan hanya sekedar berita dongeng, atau berita yang hanya cuma menyenangkan telinga kita, atau hanya cuma berita yang hanya sekedar seperti seperti berlalu saja tanpa kita pernah mengalaminya. Itu menjadi sesuatu yang menyedihkan bagi kita. Saya membawa hidup saya untuk meyakini apa yang saya minta Tuhan lakukan. Amin. Amin. Yes. Saudara mau minta apa? Tuhan lakukan. Tiba waktunya itu akan terjadi. Tuhan akan genapi. Apa alasannya dia melakukannya? Kita lihat di ayat yang ke-10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa? Dikatakan. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Saudara percayakah? Pertanyaan yang sama. Saudara percaya bahwa Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa? Sehingga apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah, suatu dia mengatakan bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, ya. Dan apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi apapun yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu adalah pekerjaan Bapa. Amin. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah pekerjaan Bapa. Bapa yang melakukannya. Bapa yang mengerjakan dalam Yesus Kristus. Amin. Kalau dia mengangkat roti, 5 roti 2 ikan, Bapakku bersyukur atas ini, dan terjadi berlipat gandaan, Bapa yang melakukannya. Kenapa? Apa alasannya? Kenapa bisa Bapa melakukannya? Karena mereka bersatu. Bapa dan Yesus menjadi satu. Oke? Understand? Mengerti? Ada satu kesatuan antara Bapa dan Yesus menjadi satu, menjadi suatu kemanunggalan, unity, kesatuan, oneness. Sehingga itulah yang menjadi dasar. Makanya dikatakan, dialah yang melakukan pekerjaannya, pekerjaan Bapa itu sendiri. Oke? Nah, melalui pengertian ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa karena ada sesuatu kesatuan antara Bapa dan Yesus, sehingga pekerjaan itu terjadi, perbuatan besar itu terjadi, hal-hal yang besar itu terjadi. Dia minta hal yang besar, terjadi hal yang besar. Dan tidak berhenti di situ. Oke? Sehingga ketika dia mengatakan di ayat yang ke-13-14 tadi, apa saja yang kamu minta, ya? Apa juga yang kamu minta dalam namaku? Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku. 13-14. Ya? Aku akan melakukannya. Nah, apa yang menjadi dasar Tuhan Yesus melakukannya? Ayat 20. Sudah? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Jadi polanya antara Bapa dan Yesus menjadi satu tadi, Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa, sama terjadi antara kita dan Yesus. Saudara paham maksud saya? Amin. Dia katakan, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku. Tidak berhenti di situ dia. Dia katakan, kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Paham ya? Jadi seperti Yesus dan Bapa satu, demikian juga kita dan Yesus menjadi satu. Sehingga jikalau Bapa melakukan pekerjaan yang besar dalam Yesus, demikian juga Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar melalui kita, di dalam diri kita.
Karena apa? Karena Yesus menjadi satu dengan kita. Amin. Amin. Paham? Yes. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang besar dikatakan di ayat 12 tadi adalah karena apa? Karena Yesus di dalam kita. Jadi come on, kita hidup dalam suatu understanding, dalam pengertian, dalam kesadaran bahwa ada sesuatu dunamos, ada suatu kekuatan yang begitu dahsyat dalam diri kita sehingga kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Karena satu alasannya, only one reason, karena satu alasan, karena ada Yesus di dalam diri saudara. Dalam bentuk pribadi siapa? Holy Spirit, Roh Kudus. Ada Roh Kudus dalam diri saudara dan saya. Yang itu adalah apa namanya? Yesus itu sendiri dalam bentuk pribadi Roh Kudus. Dan dialah yang melakukan pekerjaan yang besar di dalam saudara dan saya. Amin. Sehingga ada suatu kekuatan yang supranatural, kekuatan yang hebat, kekuatan yang dahsyat yang bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara pernah lihat pendeta yang ada orang-orang yang dipakai Tuhan melakukan ada kuasa mujizat yang begitu luar biasa? Oke, pernah lihat? Pernah ya? Saudara pernah lihat ada orang-orang sakti di dunia ini? Sudah pernah lihat? Ada orang sakti, ada dukun, ya? Orang berilmu lah, orang sakti, orang hebat, ya, punya kekuatan, bisa melihat keadaan hidup orang, bisa melawan kuasa setan, berbagai macam, ya, menyembuhkan orang juga sakit. Oke, saudara lihat itu, saudara tahu itu. Nah, pertanyaan saya adalah, kenapa mereka bisa seperti itu? Kenapa orang-orang sakti itu bisa seperti itu? Kenapa? Jawabannya karena dia bersekutu dengan kekuatan itu. Oke? Nah, seseorang menjadi sakti mandraguna, punya ilmu kedikdayaan apa kedikjayaan ya? Jaya apa daya ya? Kedikdaya, nah gitu mungkin ya. Punya ilmu sakti mandraguna, punya kehebatan supranatural yang begitu luar biasa. Ini saya bicara tentang dunia roh yang jahat ya, bukan bicara tentang kekristenan, tentang kuasa Tuhan. Orang kok bisa seperti itu? Gampang lah, sudah dengar aja cerita tentang hamba Tuhan yang terkenal. Yang kecil itu siapa? Daud Tony namanya. Soalnya ada yang lain nama apa? Ya Daud Tony ya. Saudara kan dengar cerita dia. Bagaimana dia punya kekuatan yang begitu luar biasa. Dia bertarung dengan hamba Tuhan. Berperang dalam dunia roh. Beberapa waktu yang lalu juga saya dengar cerita satu teman di Kasongan sini, bagaimana dia menyaksikan suatu pengalaman hidup bersekutu dengan setan. Orangnya ada di sini. Saya juga baru dengar cerita kesaksiannya. Bagaimana dia salah satu tentara pasukan yang berperang di Sampit, yang membunuh banyak manusia, memakan organ-organ tubuh. Tapi dia nggak cerita, dia nggak gembar-gembor tentang apa yang dia lakukan. Dan dia katakan bahwa saya susah sekali untuk percaya dengan Yesus. Kenapa? Karena tidak nyata. Nggak nyata. Sedangkan apa yang saya punya, yang dia sebut sebagai sahabat, itu nyata, real. Dia punya 2 sahabat. Setiap dia panggil namanya, sahabat itu datang. Ada namanya, misalnya namanya Eplek-Epek, misalnya Eplek-Epek datang gitu kan, datang dia Eplek-Epek misalnya apa saja. Pokoknya dia punya 2, satu laki-laki, satu perempuan. Yang laki-laki itu tanduk, matanya 1. Yang perempuan itu matanya 2, tapi kayak pujut gitu, kayak apa? Kepalanya gini, kayak pujut. Dan itu bisa berubah jadi manusia, real. Bisa berubah wujud, bisa main sama anak-anaknya, main di rumah. Tapi bentuk badannya itu kalau dia menunjukkan diri itu ya seperti itu tadi, tanduk, mata 1,
Dan itu tinggi, lebih tinggi dari rumah. Bahkan itu saudara-saudaranya cerita ke saya, waktu itu kebetulan ada apa? Iparnya juga pada saat itu kebetulan ada lewat situ dan dia sempat cerita, betul. Jadi kalau orang lewat muka rumahnya itu, orang tuh takut lari, mereka lihat sesuatu di rumahnya itu, di depan rumahnya. Dan saya bertanya, kenapa kamu percaya Yesus hari ini? Karena saya gila katanya. Saya hampir gila. Memang sudah gila, nggak jelas, nggak tahu diri, nggak ngerti apa. Karena biasanya orang-orang yang gitu-gitu kan, pasti ujung-ujungnya tuh seperti itu. Mentalnya, jiwanya tuh rusak. Nah, waktu dia ngalami seperti itu, dia dilayani, kemudian dia bertobat, dia lahir baru, singkat. Dia berencana mau serang pendeta yang, karena istrinya lebih dulu bertobat, dia marah istrinya bertobat. Ketika mau dibaptis, kata mereka ke Palangkaraya untuk ngantar, kalau nggak salah istri itu mau dibaptis, dia berencana mau menyerang pendetanya itu. Tapi ternyata pendeta yang membuat istrinya lahir baru itu nggak datang, padahal ada pendeta yang lain. Tapi waktu ada pendeta lain itu kesaksian, maksudnya mereka berbicara kepada dia tentang Yesus, kesaksian gitu. Kemudian ditantang mau baptis, mau dia dibaptis. Aneh, rencana mau berbuat jahat tapi justru ditangkap Tuhan. Dijamah Tuhan, dia dibaptis, dia dilayani. Dan semenjak itu dia sembuh. Bayangkan. Apa yang membuat dia semakin kuat? Bahwa dia memang betul-betul, bahwa Yesus adalah betul-betul berkuasa. Ketika saya mengalami Tuhan, saya lahir baru, saya dibaptis. Saya panggil nama itu. Sampai sekarang, dia bilang, sampai sekarang. Kalau saya panggil lagi dengan cara dulu, nggak datang-datang, nggak pernah lagi datang. Di situ dia menunjukkan bahwa Yesus itu ternyata penuh kuasa. Amin. Tuhan Yesus penuh kuasa. Jadi ada suatu kekuatan yang dia katakan dulu tidak nyata, tidak real, betul kan? Memang betul sih, betul ya. Bayangkan itu tadi itu bisa main-main sama anaknya, bisa berubah wujud menjadi manusia, ya kan? Membentuk menyerupai siapa, terserah suka-suka dia mungkin ya. Dan dia hanya karena gila itu, mau gila itu, dia disembuhkan dan dia akhirnya percaya Yesus dan menjadi salah satu pemberita firman, bukan yang membawa orang-orang untuk datang pada Tuhan hari ini. Luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau mengatakan pada saudara, ada orang yang punya kekuatan, yang dia katakan bersahabat, ada punya sahabat, punya kuasa untuk melakukan apapun yang dia inginkan dan terjadi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada persekutuan, ada suatu kesatuan yang dijalani oleh orang ini. Nah, jikalau dengan setan saja bisa bersekutu dengan kekuasaan dan menghasilkan suatu kekuatan yang lebih besar, kenapa kita dengan Tuhan kagak? Enggak. Saudara ngerti maksud saya? Itu yang saya mau ajak saudara. Ayo, come on. Coba kita pahami bahwa sebetulnya ada suatu kekuatan yang lebih besar daripada kuasa yang tadi itu, yang temannya punya sahabat tadi, lebih besar daripada kuasa itu. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ternyata dengan kuasa itu kita bersekutu dengan Tuhan membuat apa? Membuat hidup kita menjadi kuat. Amin. Membuat hidup kita menjadi berkuasa karena ada suatu kesatuan dengan Tuhan. Jadi jikalau manusia bersekutu dengan setan bisa menghasilkan suatu kekuatan yang besar, apalagi kita manusia bersekutu dengan Tuhan melakukan suatu perbuatan yang lebih besar lagi. Amin. Saya mau ngajak saudara untuk memahami, come on, kita itu bisa melakukan sesuatu hal yang besar jikalau kita menyadari bahwa ada suatu kekuatan Tuhan yang tinggal dalam diri kita. Kalau orang-orang seperti itu kan mereka harus apa? Harus mengalami suatu kita pakai bahasanya sekarang bayar harga. Oke? Saya pinjam bahasa itu. Kalimat itu bayar harga. Mereka harus ada tumbal yang harus ada sesuatu yang harus mereka berikan, apa istilahnya? Ada syarat-syarat yang harus mereka lakukan untuk mendapatkan itu. Tapi dengan Tuhan enggak kok. Kita enggak harus cari ayam hitam. Kita nggak harus cari sesuatu benda atau apapun, kita nggak harus antar sesajen atau apapun kemana kita harus untuk bisa dapatkan itu, nggak perlu. Saudara tinggal siapkan hati saudara, datang ke Tuhan, amin. Pergi beribadah, datang ke gereja, sisihkan waktumu,
Amin. Bersekutu dengan Tuhan, karena itu juga firman Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, salah satunya satu bagian daripada perintah Tuhan buat kita. Hanya seperti itu. Simple thing, hal yang sangat sederhana. Untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan dan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dan bahkan lebih besar daripada apa yang kulakukan. Itu yang Tuhan Yesus Kristus katakan. Amin. Jadi dalam rangkaian firman Tuhan yang berjudul mintalah hal yang besar, Bapak Ibu Saudara sekalian, amin. Ini yang harus saudara pahami, menyadari akan kesatuanmu dengan Tuhan untuk semakin menjadi satu. Nah, saya mau ajak saudara untuk kembali melihat satu ayat yang lain dalam Yakobus 5 ayat 16. Sebetulnya ayat ini sudah saya siapkan minggu yang lalu, tapi saya tidak bagikan ayat ini di minggu yang lalu. Minggu ini saya mau sampaikan. Ini rema yang luar biasa juga yang saya dapatkan. Sudah? Yakobus 5 ayat 16. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oke, kenapa dua kalimat ini menjadi satu? Tentang mengaku dosa, saling mendoakan supaya sembuh, lalu doa orang yang benar. Oke, saudara tahu? Oke, saya ajak saudara untuk memahami. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, untuk menjalani suatu perjalanan hidup menjadi orang benar, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, bukanlah suatu perjalanan bagi orang Kristen kebanyakan hari ini, suatu perjalanan hidup yang mudah. Tapi sebetulnya mudah. Karena di dalam gereja ini kita sudah ajarkan. Saya berbicara banyak dengan banyak teman tentang apa yang saya bagikan tentang firman kasih karunia. Bahwa kita ini adalah sudah dibenarkan, kita adalah orang benar. Susah sekali untuk orang-orang itu menerimanya, memahaminya. Oke? Nah, jadi ketika seseorang mengaku dosa, saling mendoakan, hatinya sembuh, lahir baru, itu kan berbicara tentang orang yang mengaku dosa kan, saling mendoakan kan, supaya kita mengalami kesembuhan. Karena ada dalam diri kita ini yang menghalangi diri kita untuk berjalan di dalam suatu perjalanan iman, untuk menyadari diri kita sebagai orang benar. Karena apa? Karena ada suatu ikatan belenggu, bandit, ikatan yang mengikat diri kita. Yang susah sekali untuk kita menyadari diri kita sebagai orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Oleh sebab itu, maka firman Tuhan mengatakan, mengaku dosa, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Oke? Ini suatu cerita perjalanan seseorang ketika di awal-awal menjalani kehidupan untuk mengalami suatu pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, lahir baru, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ya kan, waktu saudara lahir baru kita kan mengaku dosa kan? Betul apa tidak? Kita kan mengaku dosa Tuhan, saya minta ampun, dosa saya diampuni, lalu kita didoakan, lalu kita sembuh. Oke, kita menerima Yesus. Nah, titik sampai di situ. Ya sering kali terjadi. Padahal itu lanjut Bapak Ibu. Setelah itu kita lakukan, kita lahir baru, kita doa, kita saling mendoakan, lalu kita sembuh. Oke? Kita dilahirkan kembali. Lalu bukan cuma titik, tetapi berjalan dalam satu perjalanan lagi. Apa itu perjalanannya? Menyadari dirimu sebagai orang yang sudah dibenarkan. Oke, paham? Berjalan dalam satu perjalanan bahwa dirimu sebagai orang yang dibenarkan. Tetapi kenyataannya manusia hari ini kebanyakan tidak sadar akan dirinya sebagai orang yang dibenarkan, tapi menyadari dirinya sebagai orang yang berdosa. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan baik-baik. Sehingga kalimat yang kedua ini, yang B-nya ini, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, akan susah terjadi. Karena apa? Karena orang-orang itu, karena manusia hari ini tidak sadar sebagai orang benar, tapi sadar sebagai manusia yang berdosa. Saudara paham maksud saya? Jadi kalau saudara mau mendapatkan suatu doa yang besar kuasanya, hal yang pertama yang harus kau sadari adalah sadari dirimu sebagai orang yang benar dulu. Amin. Makanya dalam gereja ini saya selalu mengawas saudara untuk menyadari dirimu adalah orang yang sudah dibenarkan. You are the righteous, orang yang sudah dibenarkan.
Tuhan yang membenarkan saudara, bukan saudara yang membenarkan dirimu, tapi Tuhan yang membenarkan. Sadari dirimu sebagai orang yang sudah benar. Amin. Katakan amin. Oke, saya kasih ilustrasi seperti ini. Ada kalimat berikutnya, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Misalnya, ya, saya punya salah dengan Dedi, ya, saya punya salah dengan Dedi misalnya, ya. Nah, tetapi saya suatu waktu, ya, butuh sesuatu dengan Dedi. Saya minta dia tolong saya, ya. Ada satu orang mungkin selamatkan helm yang di luar. Semoga saya berdoa supaya hujannya tidak turun sebelum saya selesai khotbah, supaya tidak terganggu pendengaran saudara, ya. Oke, paham ini, sadar ini ya. Saya punya salah dengan Dedi, tetapi sekali waktu saya butuh pertolongannya. Oke? Dan saya berusaha untuk memberanikan diri untuk minta sesuatu, minta tolong sama dia. Tetapi Bapak Ibu, ketika saya merasa saya bersalah melakukan sesuatu, kira-kira saya yakin nggak bahwa Dedi nolong saya? Yakin apa tidak? Saya nih bersalah sama dia, saya punya salah sama dia, saya minta sesuatu untuk dia tolong saya. Ada keyakinan nggak dalam diri saya? Tidak. Tapi kalau saya nggak punya salah, ada satu keyakinan. Oh, saya tahu bahwa Dedi pasti tolong saya. Dia orang baik. Itu yang terjadi dari ayat ini. Bila doa orang yang benar, perhatikan, benar dulu. Ketika engkau benar, menyadari dirimu orang benar, maka engkau akan berdoa dengan yakin. Saudara paham maksud saya? Bila dengan yakin didoakan. Jadi dasari dulu doamu dengan kesadaranmu sebagai orang benar, lalu ketika kau menyadari dirimu sebagai orang benar, maka engkau akan berjalan dalam suatu pengertian, dalam suatu pemahaman bahwa engkau akan yakin bahwa doamu akan dijawab Tuhan. Tapi kalau kau datang dengan keadaan dirimu yang berdosa, aku adalah manusia yang berdosa, rasanya tuh gimana? Aduh, Tuhan tolong gak lah, aku ini banyak banget dosaku. Betul nggak? Coba saudara bayangkan, pikirkan dalam satu mindset seperti ini, pikiran ini. Ya, saudara bisa paham maksud saya? Amin. Saudara tangkap ini? Halo? Yes, amin. Jadi, coba saudara pikir. Saya bersalah, berdosa, datang ke Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Aduh, banyak sekali dosaku. Apakah Tuhan jawab gak ya doaku? Betul nggak? Tapi kalau kita rasa bahwa I am the righteous, saya adalah orang sudah ditebus, saya adalah orang yang sudah dibenarkan Tuhan, maka ketika saya datang kepada Tuhan, maka doa saya menjadi yakin. Ketika saya sadarkan dosa, ketika saya datang kepada Tuhan, maka doa saya menjadi tidak yakin. Ketika saya sadar sebagai orang yang dibenarkan, ketika saya datang kepada Tuhan, maka doa saya menjadi doa yang yakin. Sehingga apa yang terjadi? Sangat besar kuasanya. Amin. Amin. Yes. Nah, jadi kata benar di sini, Bapak Ibu, ya, itu sama akar katanya dengan, coba kita buka dulu ya. Sebentar. Dengan di dalam Roma pasal yang ke-3 ayat 24. Asal katanya dari bahasa Yunani itu adalah dikaios. Dikaios. Kata benar di dalam Yakobus 5:16 ini, ya, doa orang yang benar. Ini dalam bahasa Yunaninya adalah dikaios. Di mana akar kata ini sama dengan yang ada dalam Roma pasal yang ke-3 ayat 24. Sama persis. Dikatakan seperti ini. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara perhatikan. Nah, apa artinya Bapak Ibu dibenarkan di sini? Dikaios di sini. Artinya adalah pengertian di mana keadaan seseorang yang sebagaimana semestinya. Oke? Keadaan seseorang yang sebagaimana semestinya. Jadi sebagaimana semestinya saudara adalah orang yang dibenarkan. Cuma-cuma diberikan,
Oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Keadaannya sebenarnya dikayos. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21 sama dengan 2 Korintus 5 ayat 21. Dikayo. 2 Korintus 5 ayat 21. Oke? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kata benar Yakobus dibenarkan dalam Roma 3 ayat 24 dan dibenarkan dalam 2 Korintus 5 ayat 21 adalah satu kata yang menjadi dari akar yang sama, dikaios. Yang berarti apa? Yang berarti apa? Dijadikan benar atau begitu seharusnya, begitu adanya. Itu artinya. Engkau dijadikan benar begitu adanya. Itu artinya dikaios, begitu seharusnya. Amin. Dikatakan keadaan seseorang yang sebagaimana mestinya. Itu artinya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya mau ajak saudara untuk mengerti bagaimana supaya perbuatan besar, bagaimana doamu menjadi besar kuasanya. Yakobus 5, kembali ke Yakobus 5 ayat ke-16 tadi. Pahami bahwa engkau adalah orang yang dikaios, dibenarkan, sudah menjadi benar, sehingga membuat engkau datang kepada Bapa berdoa dengan yakin. Maka akibatnya apa? Sangat besar kuasanya. Keren kan? Mantap kan? Jadi ayo, come on. Jadi hari-harimu isi hidupmu dengan keyakinan akan dirimu sebagai orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Karena itulah yang akan membawa engkau berdoa dengan yakin bahwa doamu pasti dijawab Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.